ya, kita mau adakan sekolah minggu daring lagi. Kalau gitu, Bunda Armi, yuk anak-anak kita nyanyi lagu Apa Kabar? Oke. Halo anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami merasakan betapa besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kegiatan sekolah minggu daring kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga akan belajar lewat firman Tuhan. Berikan roh hikmat kebijaksanaan supaya kami dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bunda Armi, Bunda Mary, yuk mulai rekaman lagi. Aduh, tunggu Bang Aheng. Tunggu kenapa Bunda? Tunggu pesantren Bang Aheng. Di mana nih? Ya gimana nih Bunda Ros? Ada mana nih? Tunggu, lagi asik nih. Tunggu. Waduh. Bunda Armi, kenapa? Iya Bang Aheng, ini sakit nih di sini. Sakit? Kok bisa sakit sininya? Emak, aduh kita mau rekaman nih. Nggak makan ya Bun? Nah adik-adik, itu akibatnya tidak menggunakan waktu dengan baik. Waktunya sarapan, tapi Bunda Armi tidak sarapan. Jadi akibatnya Bunda Armi sakit perut. Nih, Bunda Mary juga. Bunda Mary, yuk mulai rekaman. Tunggu, Ayo, Bunda. Bang Aheng lagi nonton YouTube nih. Lucu-lucu loh ceritanya. Tuh lihat tuh. Iya lucu. Nah adik-adik, begitu juga dengan Bunda Mary, mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Jangan seperti Bunda Mary ya adik-adik. Kita harus menggunakan waktu dengan baik. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Hati-hati gunakan waktumu. Hati-hati
mantap gambarnya. Ini apa nih? Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Wih, pernah dengar cerita nggak? Nggak pernah. Nah, inilah kau tak baca Alkitab. Emang kamu rajin gak bro? Nah, inilah aku tuh sebelum tidur. Wah, Bangun tidur, baca Alkitab. mantap. Mantap lah. Cuman dulu tuh malas-malas lah. Sebulan sekali biasa. Akhirnya seminggu sekali. Habis itu 2 hari sekali. Nah, kalau ingat ya dulu tuh. Tapi karena aku punya komitmen harus baca Alkitab, akhirnya bisa tiap hari baca. Wah, Keren. hebat kayak Saddam. Bro, kalau berdoa tiap hari juga ya? Nah, itu pasti bro. Sebelum melakukan sesuatu, kita harus berdoa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan supaya apa yang kita lakukan itu bisa berhasil. Gitu. Nah, ibaratnya gini bro. Kalau kau makan, Makan, oke. pasti minum nggak? Iyalah, kalau nggak minum nanti kesedak. Nah, gitu juga bro. Kita baca Alkitab dan berdoa, pasti mantap. Lengkap bro. Makasih ya bro ya. Sip. Adik-adik, wah Kak Saddam hebat sekali ya, menggunakan waktunya dengan baik. Setiap hari dia memberikan waktu untuk baca Alkitab dan berdoa. Baik adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau angkat pujian, baca Alkitab dan doa tiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami telah memuji, memuliakan dan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, hari ini Bunda mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang pernah merasakan sakit di perutnya? Nah, seperti itu tadi, Bunda Armi. Itu karena tidak melakukan kebiasaan yang baik. Nah, kita juga perlu melakukan kebiasaan yang baik. Nah, misalnya seperti sarapan pagi. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kisah Daniel. Nah, kisah Daniel terdapat di dalam Alkitab Daniel pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-17. Nah, sebelum itu, yuk kita saksikan sama-sama video tentang Daniel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja.
ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah, anak-anak, kalian sudah nonton videonya kan? Nah, Daniel dan kawan-kawan dipanggil oleh kerajaan untuk belajar di kerajaan. Mereka dipilih untuk belajar di kerajaan itu. Nah, mereka belajar tentang bahasa, tentang pengetahuan, dan segala yang ada di kerajaan itu. Tetapi kepala istana raja khawatir karena kalau mereka tidak memakan yang dihidangkan oleh kerajaan, nanti mereka kurus, mereka menjadi tidak sehat. Tapi Daniel berkata kepada kepala tadi bahwa coba tes dulu kami dalam 10 hari, apakah kami sehat atau tidak. Ternyata setelah dites selama 10 hari, mereka terlihat yang paling sehat dari antara yang lain yang dipilih oleh raja pada saat itu. Bahkan mereka juga terlihat yang paling pintar dari antara yang lain. Nah, karena apa? Ya, karena Tuhan menyertai mereka juga. Nah, anak-anak, ini adalah contoh sayur-sayuran yang sangat sehat sekali untuk kita makan. Nah, sayur-sayuran ini
tidak mendapatkan siraman atau pupuk kimia, tapi ini semua dikerjakan dengan alami. Nah, sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita. Nah, mama-mama, hari ini kita benar-benar ditantang bagaimana kita membuat sayur-sayur ini supaya anak-anak kita mau dan senang memakannya. Nah, adik-adik juga harus senang makan sayur. Nah, kenapa? Karena sayur ini sangat berguna bagi tubuh kita. Bisa membuat kita sehat. Nah, bisa membuat kita segar dan bugar. Nah, anak-anak, untuk menjaga kesehatan tubuh kita perlu makan teratur, makan sayur, minum yang cukup, istirahat yang cukup, dan kita perlu membiasakan untuk sarapan pagi. Anak-anak, manfaat sarapan adalah pertama, badan kita menjadi sehat. Kedua, kita menjadi fokus belajar. Nah, ketiga, anak-anak menjadi pintar karena bisa lebih konsentrasi. Anak-anak, kita tidak hanya memperhatikan pertumbuhan jasmani kita saja, tetapi kita juga harus memperhatikan pertumbuhan rohani juga. Nah, seperti Kak Sadam tadi. Pertama, rajin baca Alkitab. Kedua, rajin berdoa. Nah, keduanya itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Anak-anak, jadi kebenaran firman Tuhan kita hari ini adalah mengajarkan pertama, kita harus memelihara ataupun menjaga pertumbuhan jasmani kita. Kedua, kita juga harus menjaga atau memelihara pertumbuhan rohani kita, seperti Daniel dan kawan-kawan. Mereka rajin baca Alkitab dan juga rajin berdoa. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus mentaati Allah dengan memelihara kesehatan tubuh kami, bahkan memelihara pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Anak-anak, terima kasih ya yang sudah melakukan aktivitas yang diminta dari Sekolah Minggu Daring 21 Februari 2021 yang lalu. Wah, luar biasa. Ternyata kalian bisa membuat sesuatu yang mempunyai nilai jual. Hasil kalian membuat meronce, membuat kalung masker, keren-keren loh. Nah, maaf tidak semua mendapatkan reward. Nah, yang mendapatkan reward adalah pertama, kelas Musa, Gabriel Oktavani Pamula, kelas Paulus Hana, kelas Yusuf Lavi, kelas Yosua Brenda, kelas Ayub Tony, kelas Lukas Mesia, kelas Samuel Felix Panamuan, kelas Markus Carlos, kelas Daud Simus, kelas Salomo Franciscus Mikael, dan terakhir kelas Petrus Juliana Rafael. Terima kasih. Yang mendapatkan reward adalah anak-anak yang mengirimkan duluan kepada bunda-bunda kelasnya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, aktivitas sekolah minggu hari ini istimewa loh. Karena tanggal 28 Februari, hari ini bertepatan dengan Hari Gizi Nasional. Nah, kita akan mengadakan lomba membuat menu sarapan berbahan dasar telur. Ayo, keluarga-keluarga, kita semua ikuti lomba ini ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengikuti lomba ini adalah pertama, lomba ini hanya untuk keluarga besar Kalvari, yaitu keluarga-keluarga
PPA ID 0621 Kalvari Pontianak, keluarga dari anak-anak murid PAUD Kalvari Pontianak, dan keluarga dari Sekolah Minggu GBI Kalvari Pontianak. Kedua, anggaran untuk membuat menu ini adalah Rp30.000. Nah, yang harus dikirimkan kepada bunda-bunda di tiap kelas masing-masing Ananda adalah sebagai berikut. 1. Foto dari bahan-bahan yang dibeli untuk membuat menu tersebut. Sangat diharapkan bahan-bahan tersebut diberi tulisan harga. Misalnya ada 5 buah telur, silakan diberi tulisan di atas kertas. Biayanya Rp7.500 karena 1 butir telur Rp1.500. Yang kedua, tulisan tentang cara membuatnya. Silakan ditulis cara membuatnya, lalu difoto, kirimkan juga foto itu. Yang ketiga, kirimkanlah video saat mengolah makanan tersebut. Videonya singkat-singkat aja papa mama, anak-anak. Kalau memang video tersebut terdiri dari beberapa buah video, silakan kirimkan semuanya. Yang penting ada mewakili. Misalnya ada video saat membersihkan bahan-bahan, kemudian ada video saat memasaknya. Mungkin ada juga video penjelasan cara mengolahnya, boleh. Nah, terakhir, jangan lupa kirimkan foto menu yang telah jadi, yang siap dimakan. Difoto dulu lauknya. Kirimkan ya foto ini. Lalu kirimkan juga foto Ananda atau keluarga sedang duduk untuk makan bersama, untuk menikmati menu sarapan ini. Lalu kirimkan juga video singkatnya. Bagaimana suasana makan bersama ketika sedang menikmati menu sarapan berbahan dasar telur itu. Nah, karena ini adalah kegiatan spesial, kegiatan yang istimewa dalam rangka Hari Gizi Nasional, hadiahnya juga menarik loh anak-anak, keren loh. Hadiah utamanya adalah 1 buah kompor gas untuk keluarga yang berhasil menjadi pemenang. Kemudian ada juga hadiah-hadiah berupa peralatan rumah tangga. Apa aja ya? Ada deh. Untuk 4 keluarga. Jadi ada 5 keluarga yang akan dipilih sebagai pemenang. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Ikutan ya, semangat ya. Jika ada hal yang belum jelas, silakan tanyakan kepada bunda-bunda di kelas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Foto-foto dan video untuk keperluan lomba ini ditunggu paling lambat hari Kamis jam 8 malam. Kirimkan ke bunda-bunda kelas masing-masing. Oke adik-adik, kita sudah berada di ujung acara Sekolah Minggu Daring kita. Kita akan menutup. Kita angkat pujian yang mengatakan Bapa terima kasih. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sangat bersyukur. Kami sudah mengikuti
acara sekolah minggu daring kami hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menaikkan puji-pujian. Bahkan kami sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunda Eva. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dadah!